Legenda Dewa Bintang 2. Chapter 76. Iblis yang menyamar, lagi. Xiao Lang terbang dengan kecepatan tinggi menyusuri setiap bagian benua bintang, tidak lupa ia melepaskan kekuatan jiwa serta menggunakan teknik mata bintang, agar tidak ada lagi iblis yang bisa menipunya. Sebenarnya, Xiao Lang sedikit menyesal setelah ia membunuh Guan Yu. Penyesalannya bukanlah karena membunuh muridnya sendiri, melainkan menyesal karena tidak menggunakan teknik mata bintang saat bertemu dengan Guan Yu. Jika Xiao Lang menggunakan teknik mata bintang saat bertemu dengan Guan Yu, mungkin saja tidak akan ada kejadian seperti yang baru saja terjadi, karena teknik mata bintang bisa melihat penyamaran apapun. Bahkan jika teknik penyamaran sudah mencapai tahapan sempurna sekalipun, tetap tidak akan lolos dari teknik mata bintang. Meski begitu, Xiao Lang juga merasa sedikit beruntung. Karena berkat penyamaran Guan Yu, ia berhasil memusnahkan hampir sebagian bangsa iblis. Saat ini, Xiao Lang sudah kembali lagi ke benua bintang bagian timur. Setelah meninggalkan klan Xiao, ia langsung membuka celah dimensi dan pergi ke benua timur. Alasan Xiao Lang ingin kembali ke sana adalah, saat dia dan Guan Yu menyusuri benua timur, Xiao Lang merasakan aura iblis yang cukup besar tidak jauh dari tempat mereka beristirahat sebelumnya, tapi ia tidak sempat memeriksanya, karena harus bergegas kembali ke benua bintang tengah. Kalau aku tidak salah ingat, aura iblis yang aku rasakan sebelumnya berasal dari sini, gumam Xiao Lang, sambil memandangi gua yang cukup besar di bawahnya saat ini. Setelah merasa yakin dengan yang ia rasakan sebelumnya, Xiao Lang akhirnya turun dan berjalan masuk ke gua, tapi baru saja ia menginjakkan kakinya di tanah, sebuah serangan tiba-tiba saja melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Beruntung Xiao Lang bisa menyadari serangan itu dengan cepat dan berhasil menghindarinya, jika tidak, ia pasti akan terlempar cukup jauh karena serangan tersebut. Tidak lama kemudian, dari dalam gua keluar beberapa beast monster berupa serigala yang sangat besar, namun anehnya, beberapa serigala raksasa tersebut tidak sama seperti beast monster serigala lainnya. Karena di tubuh mereka dipenuhi oleh energi kegelapan serta aura iblis yang sangat besar. Setelah mereka keluar dari gua, salah satu dari serigala raksasa kemudian melangkah maju, lalu ia berhenti setelah jaraknya cukup dekat dengan Xiao Lang. Manusia, berani sekali kau mengganggu ketenangan kaum serigala iblis. Apa kau ingin mati? Ucap serigala tersebut. Memangnya siapa yang mengganggu kalian? Lagi pula, aku hanya kebetulan lewat sini dan ingin beristirahat di gua itu, jawab Xiao Lang. Ia kemudian menghela nafas panjang sambil menggelengkan kepalanya. Lagi pula, kenapa kalian menamai diri kalian sendiri dengan sebutan kaum serigala iblis? Bukankah kalian sebenarnya adalah bangsa iblis itu sendiri? Lanjutnya, apa maksudmu? Tanya sang serigala. Sudahlah, jangan berpura-pura lagi di hadapanku, karena aku tidak akan tertipu lagi untuk yang kedua kalinya. Ujar Xiao Lang, kemudian melesat dengan kecepatan tinggi dan menyerang para iblis yang menyamar menjadi serigala. Dalam sekejap mata, Xiao Lang sudah sampai di hadapan serigala yang tadi berbicara dengannya. Bahkan Xiao Lang berhasil membunuhnya hanya dengan menancapkan tombak cahaya di kepalanya. Setelah itu, Xiao Lang langsung menciptakan satu tombak cahaya lagi, kemudian melesat ke arah serigala lainnya, lalu menyerang mereka semua dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Tidak butuh waktu lama bagi Xiao Lang untuk menghabisi para serigala itu, hanya dalam hitungan detik saja. Xiao Lang sudah berhasil menghabisi mereka semua. Xiao Lang juga tidak memberikan para serigala itu kesempatan sedikitpun untuk melakukan serangan. Jangankan untuk menyerang, bahkan para serigala tersebut masih belum sempat beranjak dari tempatnya dan mereka sudah mati begitu saja.
Selanjutnya adalah giliran kalian. Ucap Xiaolang, sambil mengarahkan pandangannya ke dalam gua. Lalu setelah itu, Xiaolang melemparkan tombak cahaya di tangannya ke dalam gua. Duar. Ledakan besar terjadi ketika tombak cahaya tersebut menghantam beberapa iblis yang menyamar sebagai serigala di dalam gua. Seketika itu juga, para iblis yang berada di dalam gua langsung mati karena ledakan dari kekuatan elemen cahaya. Lalu gua tempat mereka bersembunyi juga hancur dan runtuh akibat ledakan besar tersebut. Sepertinya masih banyak iblis lain yang masih belum kembali ke dunia kegelapan. Kalau begitu, aku harus mencari dan memusnahkan mereka semua, agar benua bintang bisa aman lagi, gumam Xiaolang. Tapi aku juga harus menemukan jalan menuju dunia kegelapan, karena hanya dengan memusnahkan seluruh bangsa iblis, barulah bangsa manusia bisa merasa benar-benar aman. Lanjutnya, kemudian melesat terbang menyusuri benua bintang bagian timur. Di dunia dewa. Salah seorang dewa yang bertugas mengawasi dunia manusia, datang ke istana kekaisaran dewa dengan tergesa-gesa. Setelah sampai di istana kekaisaran, ia langsung memberikan laporan tentang apa yang telah terjadi di dunia manusia, kepada kaisar dewa, yaitu Shen Huoliang. Lapor yang mulia, pasukan Raja Iblis telah mundur dan kembali ke dunia kegelapan, ucap dewa tersebut. Baguslah. Setidaknya kita tidak perlu lagi mengkhawatirkan masalah ini. Tapi apa yang menyebabkan mereka mundur dan kembali ke dunia kegelapan? Tanya Shen Huoliang. Penyebabnya adalah seorang pemuda misterius dari bangsa manusia, yang mulia. Pemuda itu benar-benar sangat hebat dan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ia juga mampu mengendalikan dua elemen yang berlawanan, serta memiliki kekuatan jiwa yang dahsyat, jawab dewa yang mengawasi dunia manusia. Dua elemen yang berlawanan. Memangnya elemen apa yang dia kuasai? Tanya Shen Huoliang semakin penasaran. Pemuda itu menguasai elemen kegelapan dan elemen cahaya. Lalu ada satu informasi lagi yang ingin hamba sampaikan. Shen Huoliang mengerutkan alisnya ketika mendengar penjelasan dewa yang mengawasi dunia manusia. Ia juga terlihat sedikit kaget ketika mendengar ada manusia yang bisa menguasai dua kekuatan elemen sekaligus. Terlebih elemen itu adalah elemen cahaya dan elemen kegelapan yang benar-benar tidak akan bisa bersatu selamanya. Seketika itu juga, ia langsung teringat dengan klan Dewa Cahaya. Meski begitu, Shen Huoliang mencoba untuk menepis pikirannya tentang klan Dewa Cahaya, karena ia masih penasaran dengan informasi yang ingin disampaikan oleh dewa yang bertugas mengawasi dunia manusia. Apa itu? Tanya Shen Huoliang. Hamba berhasil menemukan klan Xiao, ternyata selama ini mereka memang ada di dunia manusia, hanya saja mereka tengah bersembunyi di dunia kecil, yang mereka sebut sebagai dunia kecil Xiao, jawab dewa tersebut. Hahaha bagus sekali, kalau begitu kirim pasukan untuk menangkap mereka semua. Ujar Shen Huoliang memberikan perintah. Baik yang mulia. Jawab dewa tersebut, kemudian pergi dari hadapan Shen Huoliang. Setelah mendapatkan titah dari sang kaisar, dewa tersebut langsung pergi menemui jenderal pasukan bangsa dewa. Kemudian ia menyampaikan perintah sang kaisar kepada Jenderal. Chapter 77. Kedatangan pasukan dewa. Setelah mendengar perintah dari kaisar bangsa dewa, jenderal pasukan dewa langsung mempersiapkan pasukannya. Sementara sang dewa yang bertugas mengawasi dunia manusia, ia langsung membuka gerbang dimensi yang langsung terhubung ke dunia manusia, dengan menggunakan artefak khusus yang ia miliki. Lalu setelah semua pasukan siap, mereka kemudian masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Di benua bintang bagian tengah. Sebuah gerbang dimensi yang cukup besar terbuka di langit, lalu dari dalam gerbang dimensi tersebut,
Keluar sang dewa pengawas dunia manusia bersama dengan jenderal dan pasukannya. Pasukan yang dibawa oleh sang jenderal memang tidak banyak, bahkan pasukannya hanya berjumlah 100 prajurit. Meski begitu, kekuatan tempur mereka mungkin setara dengan ratusan ribu pasukan terkuat manusia. Ketika mereka sampai di benua bintang, sang jenderal pasukan langsung meminta dewa pengawas untuk menunjukkan letak klan Xiao. Lalu dengan santainya, dewa pengawas menunjukkan jarinya ke arah air terjun yang berada di bawah mereka. Awalnya sang jenderal dan seluruh pasukan sedikit bingung, tapi setelah mereka mengamati air terjun dengan baik, mereka akhirnya tahu jika air terjun itu bukanlah air terjun sembarangan. Jadi selama ini mereka bersembunyi di sana. Tanya jenderal pasukan. Entahlah, aku juga baru mengetahuinya saat pasukan Raja Iblis datang menyerang mereka, jawab dewa pengawas. Kalau begitu, mari kita hancurkan mereka, ujar sang jenderal. Sang jenderal kemudian memerintahkan pasukannya untuk mendekat ke air terjun, tapi dewa pengawas langsung menghentikan mereka semua. Lalu ia mengatakan jika air terjun dilindungi oleh mantra formasi yang cukup kuat, bahkan para pasukan iblis yang sangat banyak tidak mampu menghancurkannya. Meski sudah diberitahu oleh dewa pengawas, tapi sang jenderal malah tidak menghiraukannya. Wajar jika bangsa iblis tidak mampu menghancurkan pelindung itu, karena mereka adalah makhluk yang lemah, sementara kita adalah dewa, makhluk paling agung di alam semesta ini. Ucap sang jenderal dengan penuh kesombongan. Tunggu apa lagi, serang formasi itu sekarang juga, ujar sang jenderal. Baik, jawab seluruh prajurit. Para prajurit kemudian mengalirkan energi spiritual mereka ke tangan, lalu mengumpulkan energi tersebut di telapak tangannya dan membentuk sebuah bola energi. Setelah itu mereka semua menembakkan bola energi tersebut ke arah air terjun dan mengenai formasi pelindung yang diciptakan oleh Xiao Lang. Duar, duar. Ledakan demi ledakan besar terus terjadi dan terdengar menggema sampai ke ibu kota Kekaisaran Zhou. Jika saja masih ada manusia yang tersisa di sana, sudah pasti mereka bisa mendengar ledakan-ledakan tersebut, namun sayangnya mereka semua telah dimusnahkan oleh bangsa iblis. Sementara itu, sang jenderal pasukan dewa langsung tertawa senang, karena ia berpikir jika telah berhasil menghancurkan formasi pelindung. Tapi, setelah kabut asap yang tercipta akibat ledakan menghilang, tawa sang jenderal langsung terhenti saat itu juga, bahkan raut wajahnya langsung berubah saat menyaksikan tidak ada apapun yang terjadi. Jangankan menghancurkan formasi yang melindungi air terjun, bahkan serangan 100 prajuritnya tidak berhasil membuat formasi pelindung tersebut retak sedikitpun. Sepertinya aku sudah terlalu meremehkan klan Xiao, gumam sang jenderal, kemudian terbang mendekat ke formasi pelindung. Setelah itu, sang jenderal langsung mengeluarkan pedangnya dan kemudian mengangkatnya ke langit. Bersamaan dengan itu, langit cerah berwarna biru yang dihiasi oleh awan putih, tiba-tiba saja berubah gelap dan ditutupi oleh gumpalan awan hitam raksasa. Tidak lama kemudian, dari awan hitam tersebut nampak kilatan cahaya petir serta suara gemuruh yang sangat kencang. Hancurlah, ujar sang jenderal, kemudian menurunkan pedangnya. Seketika itu juga, dari awan hitam raksasa muncul petir yang langsung menyambar formasi pelindung. Duar. Ledakan yang sangat dahsyat terjadi, bahkan ledakan yang berasal dari serangan sang jenderal, jauh lebih besar dan lebih dahsyat dibandingkan dengan ledakan yang berasal dari serangan para prajurit. Meskipun begitu, serangan sang jenderal masih tidak berhasil menghancurkan formasi pelindung yang diciptakan oleh Xiao Lang, bahkan hantaman petir tersebut juga tidak memberikan dampak apapun pada formasi pelindung. Tidak mungkin. Kenapa seranganku tidak berdampak sama sekali? Padahal formasi ini hanya ciptaan manusia hina yang tidak bisa apa-apa.
Ujar sang jenderal, ia benar-benar sangat kesal karena serangannya tidak mempan pada formasi pelindung. Itu karena kalian terlalu memandang rendah bangsa manusia dan terlalu meninggikan derajat kalian sendiri. Sebuah suara yang entah berasal dari mana menggema di telinga mereka semua. Beberapa menit sebelumnya, saat para prajurit sedang sibuk menyerang formasi pelindung, Lun Kuo yang berada di dalam gua di belakang air terjun langsung menghubungi Xiao Lang. Awalnya ia ingin melaporkan kejadian itu kepada Xiao Gang, tapi setelah mengetahui jika lawan mereka adalah bangsa dewa, akhirnya Lun Kuo lebih memilih untuk menghubungi Xiao Lang, karena tanpa Xiao Lang, tidak mungkin mereka menghadapi para prajurit dewa tersebut. Di sisi lain, Xiao Lang yang sedang sibuk mencari keberadaan bangsa iblis yang masih tersisa di benua bintang, langsung bergegas kembali ke benua bintang tengah, setelah ia mendapatkan laporan dari Lun Kuo. Meski sudah bisa menebak jika hal ini akan terjadi, tapi Xiao Lang sama sekali tidak menyangka jika Kaisar Dewa akan mengutus pasukannya secepat ini. Setelah sampai di benua bintang tengah, Xiao Lang langsung menghela nafas lega, karena pasukan dewa yang datang tidaklah banyak, bahkan bisa dikatakan jika pasukan yang datang adalah pasukan terlemah di dunia dewa. Meski begitu, ia juga tidak bisa membiarkan mereka begitu saja, tidak peduli apakah mereka pasukan kuat atau lemah, yang jelas mereka harus dimusnahkan, karena akan mengancam keberadaan klan Xiao. Siapa itu? Tanya sang jenderal. Aku, jawab Xiao Lang, kemudian muncul di hadapan mereka semua. Cih. Jika kau tidak ingin mati sebaiknya kau pergi sekarang. Ujar sang jenderal. Tugasku adalah memastikan keamanan orang-orang yang bersembunyi di sini, jadi aku tidak akan pergi begitu saja, jawab Xiao Lang dengan santai. Hahaha. Ternyata, masih ada juga manusia yang berani bersikap arogan di hadapan dewa, tapi tidak masalah, karena aku akan memusnahkanmu bersama dengan sikap arogan itu. Ucap Jenderal Dewa, kemudian menghilang dari pandangan. Tidak lama kemudian, sang jenderal pasukan dewa tiba-tiba saja muncul di hadapan Xiao Lang dan langsung menyerang Xiao Lang dengan pedangnya. Namun anehnya pedang sang jenderal tidak mengenai tubuh Xiao Lang, tapi malah melewati tubuhnya begitu saja. Sang jenderal sangat kaget dan mencoba menebaskan pedangnya lagi, tapi hasilnya sama saja, seolah-olah ia sedang menebas gumpalan asap yang menyerupai manusia. Kenapa bisa begini? Tanya sang jenderal, ia masih tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tentu saja bisa, bukankah tadi sudah aku katakan kalau kalian terlalu meninggikan derajat kalian sendiri? Padahal sebenarnya, kalian sama saja dengan manusia ataupun iblis. Jawab Xiao Lang. Tidak. Kau pasti menggunakan suatu trik untuk mengelabuiku. Ujar sang jenderal, kemudian menyerang Xiao Lang lagi. Sepertinya kau masih tidak mengerti, ucap Xiao Lang. Ia kemudian mengepalkan tangannya, lalu memukul wajah sang jenderal sampai membuatnya terlempar jauh. Chapter 78. Tentu saja, tidak. Dewa pengawas dunia manusia, serta para prajurit nampak terkejut ketika melihat sang jenderal pasukan terlempar begitu saja. Awalnya mereka semua juga berpikiran sama dengan sang jenderal, yaitu Xiao Lang menggunakan suatu trik untuk mengelabui mereka. Tapi setelah melihat sang jenderal terlempar karena pukulan Xiao Lang, mereka semua malah nampak bingung, karena sebelumnya, Xiao Lang tidak bisa diserang sama sekali. Kenapa bisa seperti ini? Satu pertanyaan yang sama muncul di benak mereka semua, karena tidak seorang pun dari mereka yang mengerti apa yang sebenarnya terjadi, terutama sang jenderal sendiri. Jangan diam saja, habisi manusia sialan itu sekarang juga. Ujar sang jenderal. Baik. Jawab para prajurit, mereka kemudian mengeluarkan senjatanya masing-masing dan langsung menyerang Xiao Lang.
Meski sedikit ragu, tapi para prajurit itu tetap menyerang Xiao Lang, karena mereka juga tidak berani membantah perkataan sang jenderal. Namun sayangnya, serangan mereka juga tidak berpengaruh apapun terhadap Xiao Lang. Karena setiap tebasan pedang mereka hanya melalui tubuh Xiao Lang, tapi saat Xiao Lang menyerang, mereka justru akan terlempar cukup jauh, bahkan tubuh mereka terasa sangat sakit, yang menandakan jika Xiao Lang bukanlah bayangan, lalu kenapa dia tidak bisa ditebas? Xiao Lang tidak memungkiri jika ia memang menggunakan suatu trik untuk mengelabui mereka semua, bahkan trik yang digunakan oleh Xiao Lang terlihat seperti teknik ilusi, tapi sebenarnya yang ia gunakan bukanlah teknik ilusi, melainkan salah satu kemampuan yang baru saja ia pelajari dengan menggunakan kekuatan kegelapan. Xiao Lang menggunakan kekuatan kegelapan dalam tubuhnya untuk mengubah dirinya sendiri menjadi seperti bayangan, sehingga tubuhnya tidak akan bisa diserang oleh senjata apapun. Lalu saat dia hendak menyerang, ia menghilangkan kekuatan kegelapan tersebut untuk sesaat dan kemudian menggunakannya lagi. Teknik seperti ini memang terlihat sederhana, tapi untuk menggunakannya tidaklah mudah. Karena butuh pemahaman yang benar-benar tinggi terhadap kekuatan kegelapan, bahkan bangsa iblis saja belum tentu bisa menggunakan teknik yang sama seperti yang digunakan oleh Xiao Lang, karena tingkat kesulitannya benar-benar tinggi. Di sisi lain, sang dewa pengawas terlihat sedang mengawasi Xiao Lang yang sedang bertarung. Sejak awal ia sudah bisa merasakan ada sesuatu yang aneh dengan pemuda yang sedang berhadapan dengan para prajurit mereka. Tapi ia masih belum mengetahui apa yang aneh dengan pemuda itu, namun setelah menyaksikannya cukup lama, sang dewa pengawas akhirnya memiliki satu kesimpulan. Meski hanya kesimpulan saja, tapi aku yakin dia menggunakan kekuatan kegelapan, gumam sang dewa pengawas. Berhenti menyerangnya dengan senjata, karena itu tidak akan mempan kepadanya. Cobalah menggunakan kekuatan energi suci kalian. Lanjutnya dengan suara keras. Seluruh prajurit langsung menghentikan serangan mereka, lalu menjauh dari Xiao Lang dan menyimpan senjata mereka. Setelah itu mereka mengikuti saran dari sang dewa pengawas untuk menyerang Xiao Lang dengan kekuatan energi suci. Para prajurit kemudian mengumpulkan energi suci mereka di telapak tangannya masing-masing, lalu menembakkan energi tersebut ke arah Xiao Lang. Di sisi lain, Xiao Lang nampak mengerutkan alisnya karena tidak menyangka jika sang dewa akan mengetahui trik yang dia gunakan. Meski begitu, ia masih terlihat santai dan tenang, padahal 100 serangan energi tengah mengarah padanya. Duar. Ledakan besar langsung terjadi ketika serangan energi para prajurit dewa mengenai Xiao Lang. Namun tidak ada seorang pun dari mereka yang mengetahui apakah serangan itu mempan terhadap Xiao Lang atau tidak, karena saat ini pandangan mereka terhalangi oleh asap tebal yang muncul akibat ledakan dari serangan mereka. Tidak lama kemudian, asap yang menghalangi pandangan mereka semua mulai menghilang. Namun apa yang mereka saksikan saat ini justru membuat mereka sangat terkejut, karena Xiao Lang masih berdiri di tempatnya dan tidak beranjak sedikit pun, yang artinya serangan mereka semua masih tidak mempan terhadap Xiao Lang. Jika Xiao Lang adalah kultivator biasa, maka sangat mustahil baginya untuk bisa menghindari serangan energi tersebut, karena selain jaraknya yang tidak terlalu jauh, kekuatan dari masing-masing serangan juga sangat luar biasa. Tapi Xiao Lang bukanlah kultivator biasa, melainkan dewa yang akan menguasai semesta. Tentu saja serangan seperti itu tidak akan memberikan dampak apapun padanya. Tidak mungkin. Ujar dewa pengawas kaget. Tidak ada yang tidak mungkin. Jawab Xiao Lang yang tiba-tiba muncul di belakang dewa pengawas. Sang dewa pengawas sangat terkejut ketika mendengar suara Xiao Lang di belakangnya. Padahal sesaat sebelumnya ia masih melihat Xiao Lang berdiri di tengah-tengah para prajurit. Sang dewa pengawas kemudian memutar badannya sambil mengayunkan tangannya untuk menyerang Xiao Lang.
lalu di saat yang bersamaan Xiao Lang juga langsung menyerang sang dewa dengan tombak energi kegelapan. Jelek. Tombak energi kegelapan milik Xiao Lang menancap tepat di dada sang dewa pengawas. Tombak tersebut juga menancap tepat di jantung sang dewa pengawas. Lalu setelah itu, tombak energi kegelapan tersebut perlahan-lahan mulai menyebar dan memakan tubuh sang dewa pengawas. Sampai akhirnya, sang dewa pengawas mati tanpa menyisakan apapun. Sementara itu, sang jenderal serta seluruh pasukannya hanya bisa tercengang dengan tubuh gemetaran. Mereka sangat ingin membantu tapi mereka sendiri seperti tidak berdaya. Bahkan mereka terlalu takut untuk mendekati Xiao Lang. Mereka yang sebelumnya sangat sombong dan angkuh, sekarang malah terlihat seperti kelinci kecil yang tidak berdaya di hadapan serigala raksasa. Sekarang giliran kalian, ucap Xiao Lang, kemudian mengangkat tangan kanannya ke udara, lalu menciptakan ratusan tombak kegelapan di atasnya. Setelah itu, Xiao Lang menurunkan tangannya dan seketika itu juga, ratusan tombak kegelapan di atasnya langsung melesat terbang ke arah para prajurit dengan kecepatan tinggi. Terima kasih, aku akan. Tidak. Ujar Xiao Lang melanjutkan perkataannya, kemudian membunuh sang jenderal dengan cara yang sama. Setelah membunuh sang jenderal, Xiao Lang kemudian mengumpulkan cincin penyimpanan mereka semua, lalu memerintahkan Lun Kuo untuk memberikannya kepada Xiao Gang dan tentunya, Xiao Lang juga memberikan satu cincin kepada Lun Kuo, agar dia bisa menggunakan sumber daya di dalam cincin tersebut untuk meningkatkan kekuatannya. Terima kasih Tuan, ucap Lun Kuo. Sama-sama, kalau begitu aku pergi dulu. Jawab Xiao Lang, lalu menghilang dari sana. Chapter 79. Manusia Ular. Setelah Xiao Lang pergi dari tempat itu, Lun Kuo bergegas pergi ke dunia kecil Xiao untuk menemui Xiao Gang. Sesampainya di istana kerajaan klan Xiao, Lun Kuo langsung menceritakan tentang apa yang baru saja terjadi kepada Xiao Gang serta semua tetua klan yang berada di istana. Xiao Gang serta para tetua klan Xiao nampak kaget ketika mendengar cerita Lun Kuo. Pasalnya, mereka tidak merasakan apapun dan tidak mendengarkan apapun sejak tadi. Tapi mereka juga tidak menyangka jika mereka semua hampir saja dimusnahkan oleh bangsa dewa. Bahkan mereka terlihat kebingungan karena tidak mengetahui alasan kenapa bangsa dewa ingin menyerang mereka. Setelah selesai menceritakan semuanya, Lun Kuo langsung menyerahkan 101 cincin penyimpanan kepada Xiao Gang. Patriark, Tuan memerintahkan aku untuk menyerahkan semua cincin ini kepada Anda, ucap Lun Kuo. Apakah cincin ini milik para dewa itu? Tanya Xiao Gang. Benar, Patriark. Semua cincin itu adalah milik para dewa yang menyerang kita, jawab Lun Kuo. Terima kasih, ambillah satu untukmu, ucap Xiao Gang. Tidak perlu, Patriark. Aku sudah mendapatkan satu cincin dari Tuan, jawab Lun Kuo. Baiklah, kalau begitu aku akan membagikan isi cincin ini kepada seluruh anggota klan Xiao, ucap Xiao Gang. Di sisi lain, setelah meninggalkan air terjun, Xiao Lang kembali melanjutkan perjalanannya untuk mencari bangsa iblis yang tersisa di benua bintang. Ia juga masih berusaha mencari cara untuk pergi ke dunia kegelapan, karena untuk memusnahkan seluruh bangsa iblis, ia tentunya harus pergi ke dunia kegelapan. Jika tidak, maka sampai kapanpun, bangsa iblis pasti akan datang lagi ke benua bintang untuk memburu manusia. Akan tetapi, untuk menemukan cara masuk ke dunia kegelapan sangatlah sulit, karena hampir tidak ada satupun kultivator yang mengetahui cara untuk pergi ke dunia kegelapan. Selain itu, tidak ada satupun kultivator yang mau berhubungan dengan bangsa iblis. Sebelumnya memang ada para kultivator yang mau berhubungan dengan bangsa iblis, tapi sayangnya mereka telah musnah oleh Xiao Lang dan pasukannya.
Setelah perang besar antara pasukan Xiaolang dan pasukan aliansi Sekte Aliran Hitam, bisa dikatakan jika benua bintang benar-benar bersih dari yang namanya Sekte Aliran Hitam. Memang tidak semua sekte aliran hitam masuk dan bergabung dengan aliansi, tapi setelah peperangan terjadi, hampir semua sekte aliran hitam membubarkan diri ataupun bersembunyi, karena takut akan diburu oleh pasukan Xiao Lang yang misterius. Sejak saat itu juga, tidak pernah terdengar lagi nama sekte aliran hitam di benua bintang bagian manapun. Bahkan tidak sedikit murid sekte aliran hitam yang masuk dan bergabung dengan sekte aliran putih. Meskipun sangat pantang bagi sekte aliran hitam untuk bergabung dengan sekte aliran putih, tapi mereka tidak punya pilihan lain, karena kalau tidak, mereka pasti akan diburu oleh pasukan misterius. Saat ini, Xiaolang sedang terbang di atas sebuah hutan yang sangat luas, yang berada di wilayah benua bintang bagian utara. Selama perjalanan, Xiaolang selalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan aura kegelapan yang tersembunyi. Lalu ia juga menggunakan teknik mata bintang untuk membongkar penyamaran bangsa iblis. Namun sayangnya, setelah terbang selama berjam-jam, ia masih belum menemukan satupun bangsa iblis. Sepertinya pasukan Raja Iblis itu belum sampai ke sini, karena suasana di benua utara masih sangat hidup, bahkan aku belum merasakan keberadaan aura kegelapan sejak tadi, gumam Xiaolang, kemudian turun secara perlahan-lahan. Setelah itu, Xiaolang pergi mencari sungai untuk membersihkan dirinya. Setelah berjalan hampir setengah jam, Xiaolang akhirnya berhasil menemukan sungai kecil dan airnya sangat jernih. Ia kemudian mengambil air sungai dengan kedua tangannya lalu mencuci wajahnya. Sebaiknya aku mandi di sini saja, gumam Xiaolang kemudian melepaskan pakaiannya. Xiaolang yang baru saja selesai melepaskan bajunya, tiba-tiba dikejutkan dengan suara teriakan yang sangat kencang. Ia kemudian berbalik dan menemukan seorang perempuan yang sedang menatapnya dengan wajah memerah. Siapa kau? Tanya perempuan itu. Seharusnya aku yang bertanya, siapa kau? Kenapa kau berada di hutan seperti ini? Jawab Xiaolang. Dasar pria mesum. Ujar perempuan tersebut. Hah? Apa kau tidak salah? Bukankah kau sendiri yang datang ke sini dan melihatku? Tanya Xiaolang kesal. Meski agak kesal dengan perempuan itu, namun Xiaolang tidak terlalu mempermasalahkannya. Ia kemudian memakai bajunya lagi, lalu menghampiri perempuan tersebut. Namun langkahnya tiba-tiba saja terhenti ketika merasakan aura mengerikan dari perempuan di hadapannya itu. Karena penasaran, ia kemudian menggunakan teknik mata bintang untuk melihat siapa perempuan itu sebenarnya. Setelah menggunakan teknik mata bintang, Xiaolang langsung mengerutkan alisnya, karena perempuan di hadapannya bukanlah manusia, melainkan siluman yang sedang menyamar menjadi seorang manusia, tapi Xiaolang masih belum bisa melihat wujud siluman itu sebenarnya, karena wujud aslinya seperti dilindungi oleh sesuatu yang kuat. Berhentilah berpura-pura, aku sudah tahu siapa kau sebenarnya, ucap Xiaolang. Perempuan itu kaget mendengar perkataan Xiaolang. Ia juga tidak menyangka jika Xiaolang bisa melihat penyamarannya. Hahaha. Ternyata kau mengetahuinya ya, kalau begitu, kau harus mati. Ujar perempuan tersebut, kemudian menyerang Xiaolang. Meski kau menyamar perempuan, aku tetap tidak akan menahan diri dan pasti akan membunuhmu. Ucap Xiaolang, kemudian memutar tubuhnya untuk menghindari serangan perempuan tersebut. Lalu saat perempuan itu tepat berada di hadapannya, Xiaolang langsung memukulnya dengan sekuat tenaga. Duar. Ledakan yang cukup besar terjadi, ketika tubuh perempuan tersebut dibuat terbang oleh Xiaolang hingga menabrak sebatang pohon dengan keras, sehingga membuat pohon tersebut roboh akibat hantaman yang sangat kuat. Setelah membuat perempuan itu terbang dengan pukulannya,
Xiaolang tiba-tiba saja menghilang dari pandangan dan muncul kembali di dekat perempuan tersebut. Xiaolang kemudian meraih leher perempuan yang sekarang tergeletak di tanah, lalu mencengkeramnya dengan kuat dan mengangkatnya ke atas. Tunjukkan wujudmu yang sebenarnya, ucap Xiaolang dengan tatapan mata yang tajam. Lepaskan dulu tanganmu, jawab perempuan tersebut terbata-bata, karena kesulitan berbicara dan bernafas akibat cengkeraman tangan Xiaolang yang terlalu kuat di lehernya. Dengan sedikit rasa kesal, Xiaolang kemudian melepaskan cengkeraman tangannya. Tunjukkan wujudmu sekarang, bentak Xiaolang. Baik, jawab perempat itu, kemudian menunjukkan wujud aslinya, yang ternyata adalah manusia setengah ular. Siluman ular, apa yang kau lakukan di sini? Bukankah kau berasal dari alam manusia? Hewan, tanya Xiaolang bingung. Tidak tuan, kami bangsa manusia ular berasal dari dunia kegelapan, jawab manusia ular tersebut. Chapter 80. Dunia Kegelapan, Kerajaan Manusia Ular. Ketika manusia ular itu mengatakan dia berasal dari dunia kegelapan, raut wajah Xiaolang langsung berubah senang, karena dia bisa memanfaatkan manusia ular itu untuk membawanya ke dunia kegelapan. Dengan begitu, ia tidak perlu lagi memburu dan mencari bangsa iblis yang tersisa di benua bintang, karena ia bisa membasmi mereka semua langsung ke akar-akarnya. Ternyata kau dari dunia kegelapan. Kalau begitu aku punya tugas untukmu, ucap Xiaolang. Tapi tuan, siapa yang menyuruhmu bicara? Bentak Xiaolang, kemudian melanjutkan perkataannya. Sekarang dengarkan aku, kau harus membawaku ke dunia kegelapan, atau kau akan aku lumpuhkan dan aku serahkan kepada bangsa manusia. Tubuh manusia ular itu langsung gemetar ketika mendengar perkataan Xiaolang. Ia tentu tidak ingin diserahkan kepada bangsa manusia, bahkan ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi padanya jika diserahkan kepada bangsa manusia. Satu hal yang sudah pasti akan terjadi jika dia diserahkan kepada bangsa manusia adalah menjadi budak. Tentunya dia tidak ingin hal itu terjadi padanya. Selama ini, manusia ular itu sudah banyak merenggut banyak nyawa manusia, bahkan hutan tersebut sudah menjadi saksi bisu kekejaman dan kelicikannya terhadap bangsa manusia. Ketika ada laki-laki yang datang ke hutan tersebut, maka manusia ular itu akan menyamar menjadi wanita cantik, lalu ia akan menggoda para laki-laki tersebut dengan berbagai macam cara dan saat ada kesempatan, maka dia akan memangsa para laki-laki yang telah terpikat dengan kecantikannya. Pada awalnya, wanita ular itu juga berniat untuk melakukan hal yang sama dengan Xiaolang, karena ia berpikir jika Xiaolang hanyalah kultivator biasa. Bahkan pada saat melihat Xiaolang, wanita ular itu langsung tertarik untuk menjadikan Xiaolang sebagai santapannya. Tapi sialnya, korbannya kali ini bukanlah kultivator biasa, ataupun laki-laki yang sama dengan para laki-laki yang ia goda selama ini. Karena Xiaolang tidak hanya tidak tertarik padanya, tapi ia juga bisa melihat penyamarannya. Bahkan, sekarang ia malah terancam akan diserahkan kepada bangsa manusia, benar-benar ular yang malang. Tuan, aku mohon, jangan serahkan aku kepada manusia, ucap manusia ular itu memohon. Aku tidak akan menyerahkanmu kepada bangsa manusia. Bahkan aku bisa saja mengampuni nyawamu, asalkan kau mau menjalankan tugas dariku. Jawab Xiaolang. Baik tuan, aku akan menjalankan tugas dari tuan, ucap wanita ular tersebut. Dengan sangat terpaksa, wanita ular itu harus menjalankan perintah Xiaolang untuk membawanya ke dunia kegelapan, karena ia sudah tidak punya pilihan lain lagi. Lagi pula, tugas yang diberikan Xiaolang tidak berat sama sekali, bahkan bisa dikatakan jika tugas itu adalah sebuah kesempatan emas untuknya, karena di dunia kegelapan,
ia bisa meminta bantuan dari teman-temannya untuk membunuh Xiaolang. Bagus, kalau begitu mari kita pergi sekarang, ujar Xiaolang. Baik tuan, jawab ular tersebut, kemudian mengeluarkan sebuah artefak dari telapak tangannya. Setelah itu, wanita ular tersebut langsung mengalirkan energi kegelapan ke dalam artefak yang ada di tangannya, yang membuat artefak tersebut bergetar dan mengeluarkan cahaya berwarna merah darah. Tidak lama kemudian, sebuah gerbang dimensi terbuka di hadapan mereka berdua. Lalu setelahnya, sang wanita ular langsung mengajak Xiaolang masuk ke dalam gerbang dimensi tersebut. Setelah masuk ke dalam gerbang dimensi, kini mereka berdua tengah melayang di dalam lorong dimensi ruang dan waktu. Sang wanita ular yang berada di depan, memanfaatkan situasi untuk menghubungi teman-temannya, agar saat dia dan Xiaolang keluar nanti, teman-temannya bisa langsung menangkap Xiaolang. Namun yang ia tidak ketahui adalah, Xiaolang sudah bisa menebak apa yang akan dia rencanakan. Di dunia kegelapan, salah seorang manusia ular datang menghadap kepada seorang wanita cantik yang sedang duduk di singgasana. Dari penampilan dan aura yang terpancar dari tubuhnya, sudah bisa dipastikan jika wanita itu adalah ratu bangsa manusia ular. Yang mulia ratu, hamba mendapatkan laporan dari salah satu bangsa kita yang ada di dunia manusia. Saat ini dia sedang ditawan oleh seorang kultivator tingkat tinggi dan sedang dalam perjalanan menuju ke dunia kegelapan, ucap manusia ular tersebut. Bangsa kita ditawan oleh bangsa manusia. Benar-benar memalukan. Biarkan saja dia ditawan dan dibunuh oleh manusia itu, karena perbuatannya sudah membuat bangsa manusia ular malu. Jawab sang ratu. Tetapi yang mulia, yang ditawan itu adalah adik yang mulia sendiri, ucap manusia ular tersebut. Apa? Ujar sang ratu kaget, ia kemudian berdiri dari singgasananya. Siapkan seluruh prajurit, ketika mereka sampai di dunia kegelapan, langsung bunuh manusia itu. Ujar sang ratu. Baik yang mulia. Jawab manusia ular itu, kemudian pergi meninggalkan sang ratu sendirian. Bangsa manusia, berani-beraninya kalian menjadikan adikku sebagai tawanan. Jika terjadi sesuatu padanya, maka aku akan memusnahkan seluruh bangsa manusia. Gumam sang ratu manusia ular, Jianying. Setelah itu, Ratu Jianying langsung menghubungi adiknya dengan transmisi suara. Ia menanyakan di mana tempat mereka akan muncul, agar dia bisa menunggu kedatangan mereka di sana. Lalu adiknya mengatakan jika gerbang dimensi akan terbuka tidak jauh dari kerajaan bangsa ular, lebih tepatnya di bagian selatan kerajaan bangsa ular. Karena sudah mengetahui di mana gerbang dimensi akan terbuka, Ratu Jianying dan seluruh pasukannya langsung pergi menuju ke bagian selatan kerajaan manusia ular. Sesampainya di sana, Jianying langsung memerintahkan seluruh prajuritnya untuk segera bersiap-siap, agar saat gerbang dimensi terbuka nanti, mereka bisa langsung menyerang manusia yang menjadikan adiknya sebagai tawanan. Tidak lama kemudian, gerbang dimensi akhirnya terbuka di tengah-tengah mereka semua, lalu adik Jianying keluar dari dalam gerbang tersebut dan kemudian diikuti oleh Xiaolang. Setelah melihat Xiaolang keluar dari gerbang dimensi, Jianying langsung memerintahkan seluruh pasukan manusia ular untuk mengepungnya dari segala arah. Sementara itu, Xiaolang malah tidak terlihat kaget sama sekali, padahal saat ini ia sedang dikepung oleh pasukan manusia ular yang berjumlah cukup banyak. Ia justru malah sibuk memandangi keadaan sekitarnya, untuk memastikan apakah dia benar-benar sudah berada di dunia kegelapan, atau tidak. Tidak salah lagi, ini pasti dunia kegelapan, karena di sini hanya ada energi kegelapan serta aura kematian yang besar, gumam Xiaolang. Sedangkan Jianying dan seluruh pasukannya, justru nampak kebingungan dengan sikap Xiaolang yang nampak tenang-tenang saja.
bahkan sikapnya seolah-olah menunjukkan jika dia tidak menganggap keberadaan mereka semua. Dasar manusia sialan, apa kau tidak sadar di mana kau berada sekarang? Ujar Jian Ying kesal. Bersambung. Chapter 81. Ombak Naga dan Sirah.